Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas mengenai materi ekonomi kelas 10, di mana dalam materi ini saya akan membahas mengenai bank, pegadaian, dana asuransi, dan dana pensiun. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Meza Humaira Sardi dari kelas 10-3. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai bank. Bank ini apa sih? Secara harfiah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, secara etimologi atau secara bahasa, bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti bangku. Bangku ini dimaksudkan sebagai meja operasional para banker pada zaman dahulu atau para pekerja di bank dalam melayani seluruh masyarakat atau nasabah yang datang ke sana. Nah, istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama bank. Bank ini sudah ada sejak pada abad 18 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, Bank Indonesia atau Bank Sentral diresmikan pada tahun 1951. Sebelumnya sudah ada beberapa bank yang dipegang oleh kolonial Belanda dan Jepang yang bertempat di Indonesia, seperti Kaihatsu Ginko, atau disebut juga NKG, dan The Javas Bank atau disebut juga DJB. Tujuan Bank Belanda, Jepang, dan Indonesia ini berbeda-beda. Biasanya untuk Bank Belanda, Bank Jepang ini diperuntukkan untuk bisnis dan perputaran uang para kolonial tersebut dan juga pengedaran uang di sana. Lalu untuk Indonesia sendiri, di mana bank yang kita dapati saat ini memiliki tujuan meningkatkan taraf dan kestabilan ekonomi negara. Maka dari itu, fungsi utama perbankan di Indonesia ini sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lalu pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan stabilitas moneter, di mana ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat banyak dan kesejahteraan masyarakat banyak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Pertama, bank sentral. Bank ini adalah bank yang hanya ada satu di setiap negara atau bank yang limited edition, di mana bank ini adalah punya peran penting dan pilar penting di bagian perekonomian suatu negara. Di Bank Indonesia adalah bank yang dimana diresmikan di Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, tujuannya Bank Sentral atau Bank Indonesia ini adalah menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang ada di negara tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk mempublikasikan, mengedarkan, dan mensahkan uang serta mencabut izin uang tersebut. Lalu ada bank konvensional, di mana bank ini disebut juga bank umum, merupakan bank yang dimana peraturannya disepakati bersama. Dibagi menjadi dua, ada bank negara dan juga bank swasta. Bank negara contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, serta BTN. Kalau di bagian swasta, di mana ada Bank BCA, OCBC, Danamon, dan Permata. Lalu ada bank syariah. Bank syariah ini serupa tugasnya dengan bank umum, namun bank syariah ini bersesuaikan dengan syariat Islam. Contohnya seperti BSI, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, tugas-tugasnya ini ada apa aja? Ada menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, memberikan kredit dan pembiayaan. Ketiga, membedakan uang baik untuk pengguna sendiri dan nasabah. Lalu ada keempat, di mana menjadikan tempat untuk menyimpan barang yang berharga. Dan yang terakhir, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat yang dimana tidak ada dan tidak tercatat di bursa efek. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada jenis bank BPR atau BPRS. BPR ini adalah Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana bank ini bergerak lebih dikhususkan untuk daerah-daerah Indonesia yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsinya ini adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dana yang dihimpun ini adalah dana berupa dana nasabah dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Biasanya ini ada di desa-desa yang jauh dari perkotaan atau jauh dari bank-bank umum di perkotaan. Contoh BPR ini adalah BPR Lestari, BPR Walari Makmur, dan BPR Karya Bakti Arda.
Selanjutnya ada produk simpanan bank. Produk simpanan bank ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah tabungan. Nah, tabungan ini adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Misalnya kita di bank ini melakukan pendaftaran, di mana petugas bank akan memberikan kita buku tabungan, ATM, kartu ATM, dan juga PIN atau kata sandi atau huruf sandi yang akan angka sandi yang akan digunakan untuk tabungan. Nah, kita bisa melakukan mobile banking juga karena sudah ada perkembangan zaman. Selanjutnya ada giro, di mana rekening giro ini atau current account adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, perseorangan, ataupun badan usaha dari rupiah atau mata uang asing. Yang dimana berbedanya di bagian ini, uang hanya bisa ditarik atau penarikan uang hanya bisa dilakukan oleh warkat cek bilio. Atau di mana jam operasional juga berbeda dan dikhususkan tersendiri. Lalu ada deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Serupa dengan tabungan, tapi lebih sederhana dan hanya dapat diambil jika jangka waktu sudah tiba atau dengan kata lain tidak bisa diambil secara bebas. Lalu ada Simpel dan Simuda. Ini adalah program dari bank-bank di Indonesia, yaitu Simpel adalah simpanan pelajar dan Simuda adalah simpanan mahasiswa dan pemuda. Di mana simpanan ini diperuntukkan untuk pelajar SD hingga SMA yang bertujuan untuk agar masyarakat pintar dalam melakukan pembelajaran ekonomi dan juga tabungan yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia. Selanjutnya ada lembaga bukan bank yang dimana ini adalah melengkapi lembaga-lembaga bank di Indonesia. Lembaga bukan bank ini adalah jenisnya seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang, perusahaan sewa guna usaha atau leasing, atau financial technology yang disebut juga fintech. Nah, di bank ini punya aturan yang dimana aturan yang dilarang untuk bank-bank umum seperti pada pasal 6 dan 7, dimana pada pasal 7 huruf B dan C pada perundang-undangan di Indonesia, kita bank umum dilarang untuk melakukan pernyataan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B, yaitu melakukan usaha perasuransian, C. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut. Nah, itu saja untuk pembahasan mengenai bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pegadaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pegadaian. Pegadaian ini apa sih? Pegadaian ini adalah salah satu perusahaan milik BUMN yang dimana meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamannya. Nah, peran-perannya ini sebagai menyalurkan pembiayaan gadai dan membantu serta melayani kebutuhan masyarakat berskala kecil yang dimana akan membantu pertumbuhan ekonomi. Lalu tujuannya adalah untuk memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha maupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembayaran berbasis gadai dan fidusia. Fidusia ini adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan ini tetap ada pada penguasaan pemilik benda. Nah, kegiatan yang dilakukan pegadaian adalah melayani jasa taksiran, titipan barang, serta memberikan kredit. Lalu ikut serta juga dalam pembangunan atau usaha tertentu yang dimana bekerja sama dengan pihak ketiga. Lalu ada beberapa barang yang bisa digadai seperti kendaraan, barang elektronik, kamera, emas, dan gadget. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pegadaian. Pertama ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional ini adalah pegadaian yang dimana memberikan layanan yang nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang dengan tenor pinjaman yang dipilih. Lalu ada pegadaian syariah yang serupa dengan pegadaian konvensional, namun bedanya adalah adanya prinsip syariah yang digunakan dalam berupa sewa tempat atau ujah kepada peminjam. Selanjutnya ada produk gadai sistem angsuran. Produk gadai sistem angsuran ini punya konsep yang serupa dengan konvensional, di mana bedanya hanya pada
pinjaman yang dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil. Selanjutnya ada produk investasi emas, di mana produk investasi emas ini adalah produk yang ditujukan untuk orang-orang yang memiliki produk emas, lalu bisa dijual atau digadai di pegadaian. Dan selanjutnya yang terakhir adalah produk berbasis fidusia, di mana produk ini ditujukan untuk usaha kecil menengah atau UKM. Produk ini bertujuan untuk menyediakan dana pinjaman bagi usaha produktif dengan jaminan pada benda bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, kita bisa melakukan pegadaian dengan prosedur seperti misalnya pertama kita melakukan kunjungan pada outlet pegadaian, lalu menyiapkan identitas diri dan KTP serta barang yang ingin digadaikan. Kita akan mengisi formulir yang diberikan, serta nanti barangnya akan diserahkan dan akan ditaksirkan oleh kasir. Setelah itu penaksiran akan dilihat harganya sesuai dengan barangnya dan akan adanya petugas kasir memberikan surat bukti gadai atau SBG, dan kita akan diberikan uang seperti lewat transfer atau cash. Nah, produk-produk gadai yang ada di pegadaian ini seperti ada Kreasi Fleksi, kredit cepat aman atau KCA non tunai. Pada syariah ada gadai bisnis, gadai fleksi, Kreasi Daran, dan Alum Haji. Pada pegadaian memiliki manfaat tersendiri seperti lebih cepat mendapatkan uang, aman dari hutang dan piutang, barang kesayangan yang kita punya tidak akan hilang, di mana kita juga dapat dana dadakan dalam jumlah yang besar. Kita juga bisa menghindari kredit dan sewa modal, serta kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dana pensiun. Nah, dana pensiun ini adalah dana yang dikeluarkan oleh lembaga non-bank, di mana penyelenggaraan program ini adalah dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang perorangan yang memiliki karyawan. Nah, fungsi utama dari dana pensiun adalah sebagai tabungan untuk masa pensiun pada masa mendatang, di mana dana pensiun tersebut bisa digunakan ketika masa pensiun tiba dan penghasilan yang diterima sudah tidak stabil seperti saat masih aktif dan produktif bekerja. Jenis-jenis dari dana pensiun ini ada dua, seperti pertama ada DPPK, di mana dana pensiun pemberi kerja kepanjangannya. Dana pensiun ini diperuntukkan dari perusahaan untuk karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut, yang bentuknya investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan DPLK, di mana badan hukum yang didirikan oleh perusahaan perbankan atau asuransi yang diizinkan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Nah, fungsi dana pensiun ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi dana pensiun untuk karyawan, yang dimana memudahkan karyawan untuk merencanakan keuangan mereka pada hari mendatang, dimana untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun mereka. Yang kedua ada fungsi dana pensiun untuk perusahaan, di mana membantu perusahaan untuk mempertahankan reputasi mereka yang baik agar juga membuat karyawan berbakat masih bertahan di perusahaan mereka. Yang ketiga atau terakhir ada dana pensiun untuk penyelenggaraan, di mana dana pensiun ini membangun reputasi yang baik juga di antara peserta dan dapat memotivasi orang lain untuk bergabung pada penyelenggaraan ini. Nah, selanjutnya ada prosedur klaim jenis-jenisnya, seperti ada klaim pensiun normal dan dipercepat, klaim janda atau duda dan pihak ditunjuk, klaim pengembalian iuran, dan klaim pengembalian ke DPLK lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat dari dana pensiun. Pertama ada proteksi finansial, yang dimana paling utama adalah asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko terduga. Kedua, santunan ahli waris. Biasanya dalam kasus kematian, ahli waris menerima manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah. Melalui manfaat ini akan memberikan dukungan keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketiga, ada memberikan ketenangan bagi nasabah. Keempat, perlindungan aset. Lalu ada manajemen risiko, dan yang terakhir adalah proteksi pembiayaan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai dana asuransi, di mana dana asuransi ini adalah merupakan salah satu LBB atau lembaga bukan bank. Dana asuransi sendiri adalah salah satu kebutuhan penting bila kita ini ingin memiliki keuangan pribadi yang stabil dan sehat dalam jangka waktu yang lama, yang dimana asuransi ini memiliki peran penting untuk mencapai tujuan karena menyediakan jaring pengaman
finansial atas investasi dan tabungan yang kita miliki, dengan tujuan untuk melindungi kehidupan dan proteksi aset serta memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang, serta juga mengurangi dampak kerugian akibat kejadian-kejadian yang tidak terduga oleh kita sendiri, di mana kejadian-kejadian ini seperti kecelakaan, salah satu anggota yang meninggal dunia, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya kita akan masuk di bagian jenis-jenis asuransi. Pertama, jenis asuransi yang selalu kita ketahui adalah jenis asuransi jiwa. Kedua, ada jenis asuransi pendidikan. Ketiga, ada asuransi kesehatan seperti BPJS dan sebagainya. Lalu ada asuransi kendaraan, asuransi tambahan atau yang biasa disebut rider, ada asuransi properti dan asuransi perjalanan. Manfaat dari asuransi ini adalah perlindungan finansial, kesehatan jiwa, pendidikan, dan persiapan hari tua atau di hari yang akan datang. Nah, istilah-istilah dari asuransi yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah polis, di mana polis ini merupakan salah satu kebutuhan penting bila ingin memiliki keuangan pribadi yang lebih stabil. Nah, lalu yang kedua ada premi, di mana premi ini adalah asuransi yang didefinisikan sebagai sejumlah pembayaran yang ditetapkan sebagai biaya pengalihan risiko dan pemegang polis kepada penyedia asuransi. Lalu yang ketiga ada tanggung asuransi. Istilah ini adalah sebuah polis asuransi yang merujuk pada orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika terjadinya resiko yang dimaksud dalam polisnya. Nah, yang keempat ada klaim. Klaim ini adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada asuransi yang dimana selaku penanggung asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai yang tertera pada polisnya itu. Yang kelima ada lapse. Lapse ini adalah ketika kita sebagai pemegang polis tidak membayarkan premi, maka polis ini akan berstatus batal atau lapse, di mana kita tidak akan mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Nah, yang keenam ada cash value atau nilai tunai. Yang ketujuh ada premium holiday atau libur premi, di mana cuti premi ini merupakan merujuk pada periode waktu yang tertentu di mana pemegang polis tidak harus atau diperbolehkan tidak membayar premi atau berhenti membayar premi tanpa adanya kehilangan manfaat dari asuransi tersebut. Dan yang terakhir adanya rider atau asuransi tambahan. Dari 4 materi yang saya bahas mengenai bank, dana pensiun, dana asuransi, dan pegadaian, sebelumnya terima kasih telah menyimak video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.